Gila, Halo, balik lagi sama gue, Aldi Kodir. Hari ini gue kedatangan pertanyaan nih ya. Pertanyaan tuh Kita jangan lupa nunjuk deh. dari komentarnya nih ya. Gue banyak yang nanya, Bang, tolong dong interview orang yang berpengalaman di dunia F&B nih. Sebenarnya sih, gue malas ya. Cuma ya, karena ini permintaan lu semua, hari ini gue kedatangan tamu nih. Temen lama juga, sering konten juga dulu. Ya, langsung aja kali ya, gue undang kali ya. Namanya Badri. Sob. Weh. Baik. Gila lu. Kesel lu ngundang dia lu. But, ini gue sebenernya gue malas Apanya? interview kayak begini ya. Cuma ya mau gimana lagi nih ya. Karena banyak yang nanya nih dunia Nanya F&B. Karena kan dunia F&B itu sebenarnya temen gue banyak. Cuma yang bisa dipanggil kan cuma lu doang ya. Kenapa harus Enggak. gua? Ya karena lu doang yang mau. Ya, Bat. Apa kabar? Gue tanya dulu. Sebelumnya baik, Aldi. Ya. Tahir bukan nih? Bukan. Oh, bukan. Kan Aldi Tahir. Jadi nama dia Badri, dia teman lama gue juga dan pernah satu rumah kita ya dari dulu ya. Juga satu rumah lah, satu kosan. Satu kosan. Tapi sekarang udah pisah karena udah punya masing-masing udah punya keluarga. Alhamdulillah udah punya keluarga. Sekarang aktivitasnya apa nih, Bat? Aktivitasnya ya habisin duit pesangon doang. Nah, lu sekarang aktivitasnya nggak kerja nih? Berapa lama? Ya kira-kira dari tempat gua layout ya kurang lebih sebulan lah. Sebulan. Nah, sama nih sama tema kita hari ini nih. Apa? Interview di dunia F&B. Oh, interview. Pengalaman di dunia F&B. Kan lu terakhir pengalaman kerja di Gua ya salah satu Cloud Kitchen di Jakarta. Di Bekasi. Bekasi. Nah, banyak yang pengen tahu nih kerja di dunia F&B itu kayak gimana. Nah, lu dunia F&B itu udah berapa tahun? Gue tanya dulu. Gua dulu kerja dari 2012. 2012. 2012 berarti udah berapa tahun tuh? Ini 2022, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Udah 10 tahun berarti. 10 tahun kerja lama juga gue ya. Juga ya. Agak kaya lagi, sialan. Mungkin belum. Bukannya enggak ya, tapi belum. Ya belum. Tapi gini, Bar. Apa tuh? Ada beberapa pertanyaan nih ya di dunia F&B. Bang, dunia F&B tuh enak nggak sih, Bang? Oh gitu. Ya kalau ditanya dunia F&B enak apa enggak, sebenarnya itu tergantung passion kita ya. Kalau emang passion kita dari pertama kita sekolah kayak di jurusan tata boga atau perhotelan, ya itu sih enak-enak aja sih menurut gua. Itu yang enaknya tuh. Nah, Karena kan dunia F&B ini ya kalau kita lihat siklusnya ya semakin ya apa sih, ibaratnya jatuhnya kebutuhan lah ya kan, ya, kebutuhan sehari-hari. Jadi ya enak-enak aja. yang nggak enaknya. Yang gak enaknya ya banyak, gak enaknya Salah banyak satunya aja dunia dah, F&B. sebutin deh. Karena orang-orang nih taunya tuh dunia F&B tuh enak. Lu makan tinggal makan, minum tinggal minum. Oh, enggak Nggak semua gitu ya? perusahaan kayak gitu. Pasti perusahaan itu semuanya ada SOP-nya, ada peraturannya. Jadi enggak. Ya kalau yang ditanya nggak enaknya di dunia F&B palingan Yang lu sering lu hadapin lah. yang gua ada di dunia F&B Yang sering lu temuin nih, yang nggak enaknya tuh. paling gak enaknya palingan kalau kita jadi server lah ya. Oh, lu jadi server? Gue pernah jadi server itu baru awal-awal gue kerja di 2012 di restoran Jepang. Sama Jepang dulu. Ya. Itu gimana tuh nggak enaknya? Itu nggak enaknya ya kadang kita Sama harus customer. berhadapan kan dengan tamu, harus bisa cara ngomongnya, attitude-nya ke tamu tuh kayak gimana. Tapi semua diajarin sih, tapi ya pokoknya nggak enaknya ya apa ya, namanya mungkin kita baru ya kerja di dunia F&B, mungkin dari dirinya lumayan lama kan, namanya di dunia kerja diri lama kan capek juga. Google tuh ya. Pegel. Semurut nih, gue juga semurut nih sekarang ini. Jadi gini, Bat. Kan lu udah hampir 10 tahun ya? Gila, 10 tahun lu kerja di F&B. Lu selama lu berkarir nih di dunia F&B, lu pernah ngelakuin kesalahan nggak? Dunia F&B pernah lah. Pasti pernah lah ya. Pernah.
Yang fatal banget pernah nggak lu? Kayak pernah lu DSP gara-gara apa gitu? Gue dulu pernah nggak di SP sih sebenarnya. Gue bukan di SP ya, jatuhnya gue tuh kayak pernah nemuin atasan gue cheating. Cheating. Oh, tahu cheating itu apa? Cheating yang lu belum tahu, cheating tuh kayak jutsu. Jutsu. Kalau di dunia Konoha kayak jutsu. Ya istilahnya kayak ambil duit lah, Ambil barang gitu. ambil lah, nggak barang sih, Nggak kayak cuma barang ya? nggak cuma barang, uang juga sama kayak gitu. Itu emang sering tuh kayak gitu-gitu tuh. Sering banget di dunia F&B tuh cheating tuh, di mana-mana. Gue pernah ya waktu itu, ini inian gue aja ya, pengalaman gue aja ya. Iya. Oh. Dulu gue pernah guys, itu di restoran tepatnya ya kan, gue pernah nemuin ya bukan bawahan lagi nih, si atasan gue ya cheating gitu ya kan. Cuman ya gimana, namanya kita sebagai bawahan kan, mau ngadu takutnya gimana ya kan, padahal kita ngeliat. Intinya lu nggak bisa Iya, ngomong intinya lah, gue karena lu cuma nggak bisa buat apa-apa lah ya. Pokoknya intinya yang kejadian yang pernah gue inget tuh kayak gitu. Kalau di Tapi restoran lu tuh pernah nggak kayak gitu? pernah. Namanya kita di dunia F&B pasti Pasti pernah pernah, ngelakuin ya. kayak gitu ya kan. Tapi nggak pernah sampai uang gitu enggak? Enggak, palingan makanan. Berarti namanya dunia F&B kan kadang suka nih kita lapar atau apa. Iya. Ya kadang nyomot aja gitu ya kan. Itu nggak ketahuan sama bos lu? Ya sebenarnya mah CCTV ada, ketahuan mah dibilang ketahuan ya nggak tahu kan, tapi kan ada CCTV ya, pinter-pinter kita sih, Harus pinter-pinter lah harus ya. pinter-pinter kita. Nah, selama lu di F&B nih, lu pernah nggak nemui customer yang aneh-aneh? Kayak juga anak Honda atau apalah gitu? Pernah nggak lu? Kalau yang aneh sih selama sejauh ini enggak lah, mungkin ODGJ masuk mall nggak mungkin lah, enggak ada sih, Nggak ada yang aneh-aneh nggak gitu? ada yang aneh-aneh. Kayak ada nggak nih? Kayak Paling anehnya tuh dia minta nasi tapi nggak pakai piring. Garing ya. Enggak lah, enggak aneh, enggak. nggak ada yang aneh ya? Selama ini masih Kayak lu, aneh lah. kayak lu nganter makanan, minuman, tiba-tiba ada meteor gitu, nggak ada ya? Paling yang aneh ya karyawannya sih kalau menurut gua di restoran. Ya kalau lagi sepi, lu ngapain sih di restoran itu? Kalau lagi sepi ngapain sih kalau lu gabut? Ya kalau lu nggak suruh atasan lu buat bersih-bersih, lu paling ngapain? Ya kan? Gabut main HP Nah, lah, menurut apa lu lah. kalau bersih-bersih itu penting nggak di F&B? Ya kalau bersih-bersih di dunia F&B penting lah, Gimana ya? penting banget. Ya itu kan udah SOP juga, udah standar perusahaan juga. Tapi ada juga, Bat. Kayak restoran apa makanan pinggiran jalan tuh, lu tau sendiri kan, ada tikus lah, ada kecoa, tapi enak-enak aja. Itu gimana? Pinggirnya. Apa karena beda tempat kali ya, beda kelas Ya, kali beda. ini ya? Ini kan jatuhnya di restoran. Iya, soalnya gue juga sering Semuanya makan. ada standarnya. Iya, soalnya gue juga sering gitu kan, makan di pinggir jalan, lu juga pernah kan? Pernah lah. Makan di pinggir kali. Tapi lu nggak pernah makan di India? Gue pengen OTW ke sana nih, tinggal ada iklannya aja nih ke sana buat gue ke sana. Pengen gue rasain tuh yang makanan yang kayak gini-gini tuh. Enak gak tuh kayaknya yang gini-gini tuh. Itu yang penting tuh gue kalau di sana tuh baksonya. Itu paling penting tuh. Itu gue heran Gue ya. juga heran Kok itu. di India begitu ya? Iya. Tapi kata gue sih kayaknya nggak semua ya. Tapi kayak hampir semua gitu. Kayaknya udah rata-rata deh. Ya segala lu nuang minumnya ribet banget. Gelasnya jauh banget pakai. Kalau menurut orang India sih itu udah hal biasa. Mungkin udah. Makanya orang India pada kuat-kuat kan. Iya, Beda kan? sama kita nih, apa-apa sakit lah. Tapi Kayak video editor kita nih sekarang lagi sakit. Iya, orang Di situ India ada. kayak orang India kayak gitu, jorok, kuat ya, sekalinya sakit mati palingan. Iya, serem banget tuh ya. Nah, Aduh. lu kan udah 10 tahun nih di dunia F&B, ya kan? Lu udah berapa kali ganti tempat tuh? 10 tahun ganti tempat. Udah ganti tempat kerjaan tuh udah berapa kali? Oh. Ada kali 5 kali gua. 5 kali. 5 kali. Hampir 2 tahun apa enggak gitu?
Iya, tergantung kontraknya sih. Kadang kalau masa kerja gua kontrak 2 tahun, guanya pun udah stuck nih. Wah, nggak ada, maksud gua, wah nggak ada ini aneh nih buat tingkat kematangan gua nih di sini. Udahlah gua nyari yang lain. Kayak gitu sih. Ya di dunia F&B tuh, ya kalau lu stuck, buat apa gitu? Mendingan lu nyari yang bisa bikin lu naik. Lah ibaratnya yang bisa Jadi bikin lu gini, naik lah. kan lu udah 10 tahun tuh dan lu udah gonta ganti kan. Itu ada nggak lu nemuin kayak atasan lu atau bos lu atau enggak manajer lu yang nyebelin gitu? Ya kalau buat manajer mah ya pastilah Nah, lu semua kan pernah jadi manajer nih ya kan? manajer enggak, Enggak. paling leader gua. Leader. Nah, menurut lu nih, leader yang nggak bagus buat anak buahnya tuh kayak gimana? Ya, lu pernah nggak sih nemuin leader nih yang Banyak, kurang ajar nih orang nih? Kayak gitu? banyak. Menurut gua banyak. Kadang leader-leader yang SDM rendah apa namanya? Maksudnya attitude-nya lah kurang, nggak bisa ngerangkul, nggak bisa jadi jembatan dari karyawan ke atasan. Itu ada banyak. Yang leader yang bagus itu ya kan yang jadi jembatan buat karyawan ke atasan, yang bisa ngerangkul. Karena kan leader itu kan dia di tengah-tengah kan antara manajer dan karyawan. Iya. Nah, ya leader yang bagus itu yang kayak gitu, yang ngayomin, Yang harus ngerangkul. yang harus ngerangkul. Nah, gue pengen tahu nih, salary pertama kali lu tuh berapa? Gaji pertama. Gaji pertama gue itu Pertama kali nih lu pegang nih ya. di 2012 kalau nggak salah 1,1 itu UMR Jakarta ya, kalau nggak salah ya 2000 Jakarta. 2011 2012 1,1 apa 1,2 gitu lupa gue. 1,3 nggak salah. Nggak salah ya. Itu gaji pertama lu. Gaji pertama gue. Gaji terakhir lu nih. Gaji terakhir 2022 berarti. 2002. Ya, 2022. 2022. Ya alhamdulillah lah 2M. enggak lah bercanda ya. Ada 2 digit. Ya lebih lah Lebih ya. ya. UMR lokasi aja. 2 UMR digit tuh maksudnya di atas 10 juta. Bambang. gue pikir 2 digit itu 2 juta. Bukan. Enggak, di atas 10. Oh di atas 10 enggak lah. Enggak, masih di Nggak bawah. pernah, masih di bawah. Ya ikutin UMR daerah aja sih. Misalnya Bekasi misalnya kan Bekasi 5,3 apa berapa ya segitu. Belum sama itu masih bersihnya kotor apa bersih sih kalau sebutannya bersih ya. Sih, Pak. Kalau kotor ya tinggal sapu. Tinggal di Lucu. kalau kotor banget disikat. Nah. Nah kan karena banyak nih Bat orang-orang yang nganggur nih sekarang nih. Ada juga yang resign cuma gara-gara hal sepele. Ya kan kayak Di dunia F&B di nih. dunia F&B. Kayak hal sepele cuma gara-gara bosnya marah tiba resign. Dulu kayaknya nggak serapuh itu dah. Kayaknya anak sekarang tuh kayaknya gampang banget baperan. Kayaknya dulu kayaknya enggak ya. Kayaknya kalau menurut gue yang penglihatan gue ya anak 2000-an ke atas nih jiwanya nih agak-agak apa ya? Agak-agak Mentalnya kayaknya kurang ya. mental kurang. Diomelin dikit baper. Resign. Resign, Gak nyari mikirin kerjaan. tuh ke depannya ya kan. Padahal itu kan buat ngelatih mentalnya dia ya. Iya. Ya kalau mungkin zaman kita ya namanya mungkin zaman kita juga dunia digital juga masih sedikit ya. Jadi Iya. ya namanya kita kerja, kita nyari duit buat nabung, buat nyenengin orang tua ya kan. Ya kalau anak sekarang sih kalau menurut gua mentalnya itu kayaknya ya. mentalnya nggak bagus. Dikit-dikit diomelin baper sama atasnya resign. Dia nggak tahu apa kerja itu nyari kerja itu susah banget Dia ya. nggak tahu. Nah kalau Kerja itu susah banget emang sih. ada nggak lu kata-kata buat anak-anak yang kayak gitu tuh? Ya kalau kata-kata gue sih buat anak-anak yang agak-agak mentalnya cemen ya buat di dunia F&B, ya lu pikirin lagi deh, nyari kerja tuh sekarang susah banget men, Banget. susah banget. Lu lihat aja deh di mana-mana. Mending kalau ya sekarang lu bayangin aja, mending lu udah dapat kerja, ya lu kerja bangun tidur, lu ada tujuan lu itu untuk kerja daripada lu melek bangun tidur lu nyari kerja.
Lu bayangin itu aja deh, itu nggak enak banget karena gue pernah ngalamin, nggak enak banget. Ada yang mana ada rasa nyesel di saat gue udah resign, ngapain ya kalau gitu, ngapain gue resign. Jadi gue bangun, gue jadi nggak ada tujuan gitu. Tujuan gue jadi bangun pakai kolor di depan rumah sambil ngopi ngeliatin orang berangkat kerja paling. Ya pokoknya sih kalau buat gue sih, buat anak-anak sekarang sih mentalnya cemen. Iya, gampang banget, gampang emosinya nggak terkendali ya. Emosinya terkendali. Aduh. Kalau kita sampai zaman kita kan dulu sampai dibanting-banting panci ya. Sampai berantem sampai atas sama atasan ya kan. Sampai Sampai dianjing-anjingin lah, ditolol-tololin lah. Nggak ada ya. Malah buat buktiin kita nih, buat kita lebih bagus lagi. Iya. Kita lebih kuat lagi. Itu sih. Kalau menurut gue sih, setiap kalau ada masalah nih, itu lu naik level. Setiap kita ada masalah itu pasti kita naik level. Ya. Tapi kalau misalkan lu ada masalah sedikit, lu cabut, nah, lu gak bakal naik bro. Iya nggak? Nah, lu Islam kan ya? Alhamdulillah di KTP sih Islam ya. Islam lagi lalu. Nah, tapi lu pernah nggak? Kan lu kerja di restoran, pernah nggak lu bikinin makanan haram gitu kayak babi lah, wala anjing rendang anjing lah. Lu tau nggak yang di Kelapa Gading di mana ya? Ada rendang dari babi. Nggak tahu. Rendang anjing atau rendang babi? Nggak pernah nemuin sih. Selama gue di F&B, ya kalau gue kerja, ya gue juga mesti milih-milih lah. Maksudnya ya kalau emang di situ ada B2-nya ya, karena kan ya nggak mungkin lah gue juga. Kan gue juga tahu kerja yang apa tuh B2 tuh ya? Es kriuk enak sih. Yang aneh ya. Cuma gue belum nyobain. Cuma kayaknya kelihatannya enak. Apa kita nyobain? Kasian yang nonton nanti senang lagi. Nah, lu kan pernah jadi leader nih ya, yang pernah lu bilang tadi. Ada nggak anak gua lu yang menurut lu nyebelin banget? Pasti ada lah. Di setiap pekerjaan itu pasti ada anak buah yang nyebelin, rajin, terus inisiatifnya tinggi. Ada tuh sampai yang terlalu inisiatifnya tinggi, nggak disuruh ngepel terus. Ngepel ya udah kerjanya ngepel ya udah. Ada yang gitu ya? Ada ngepel. Sampai lantainya tadi hitam, sampai warnanya putih ada. Nah, ya itu dunia F&B tuh ya lucunya juga ada. Ada ya. Karena kan gini, banyak nih yang berpikiran nih kalau dunia F&B tuh serius banget gitu kerjanya kan. Ada nggak sih kayak lu ketemu tim lu sendiri nih yang benar-benar nyebelin banget tuh orang tuh? Contohnya deh, contohnya apa gitu lu temuin nggak anak buah lu? Ya kalau misalkan di satu tim, satu tim yang nyebelin, pasti ada lah. Yang sering lu temuin tuh pakai cuma telat, dia sering cheating lah. Ya kalau cheating mah, kalau selama jiwa leader lu ngerangkulnya bagus, nggak bakalan dia kayak gitu. Ya. Tapi kalau buat yang telat ya ada pasti. Saya ada ya. Misalnya dia telat kayak gitu, lu kasih hukuman apa enggak? Kalau isi hukuman mah enggak ya, paling teguran aja sih. Teguran pertama, kedua. Nah kalau tiganya nggak bisa dibilangin ya baru palingan kita panggil, ngomongin baik-baik. Nggak boleh. Ya mungkin kan kita nggak tahu dia di rumah. Mungkin dia di rumah bantuin orang tua. Tapi sih kalau dulu sih mungkin iya, karena mungkin dulu kan jarang banget kan digital kan, mungkin bantuin orang tua. Kalau sekarang sih gue nggak percaya sih kalau orang telat. Paling kalau telat, kalau nggak dia main slot, main ML, micet. Paling kan kayak gitu. Itu lu banget. Zaman sekarang ya? Anjing. Enggak ya? Kagak lah. Tapi memang bener sih, banyak anak muda sekarang nih yang di dunia F&B ya. Kayaknya banyak ada yang telat juga ya. Ini itu sekarang kayak faktor itu kali ya. Thank you banget atas ilmu lu, atas info-info yang lu kasih tahu. Sama-sama. Nah, kesimpulan nih ya buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang mau masuk dunia F&B, ya inilah gambarannya tadi. Jadi lu harus berpikir matang-matang deh kalau masuk dunia F&B tuh, karena dunia F&B tuh nggak segampang yang lu pikir, pasti ada fase-fasenya gitu. Makanya kalau setiap apapun yang lu masalah, setiap apapun yang lu ketemuin masalah,
ya lu harus siap-siap sih. Siap-siap apa tuh? Siap-siap mental lu Oh, harus siap. kuat. Oke, gitu aja hari ini, cukup sekian ya Bat ya. Oke. Next kalau misalnya ada pertemuan lagi nih kita bikin lagi ya. Oke. Oke. Thank Thank you guys. Terima kasih. Gua Aldi Kodir. Sampai jumpa.